Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita pada malam hari ini. Kita ketemu salah seorang sastrawan atau seorang pujangga, yaitu Khalil Gibran. Jadi beliau ini sangat terkenal sekali, terutama dalam bidang sastra. Jadi mungkin teman-teman kalau itu suka novel, suka puisi, atau suka sajak saja, tentunya teman-teman itu nggak lupa dengan salah seorang yang namanya itu Khalil Gibran. Hari ini kita belajar tentang cinta dari perspektifnya Khalil Gibran. Beliau ini nama lengkapnya adalah Gibran Khalil Gibran. Jadi kalau orang Lebanon itu memanggilnya Jubron. Ya. Dan beliau ini lahir pada tahun 1883 Masehi, yaitu di salah satu kota yang ada di Lebanon, namanya itu Besari. Jadi kalau kita lihat hidupnya atau kepribadiannya Gibran, itu orangnya itu pendiam. Jadi orangnya itu introvert, suka merenung, suka menyendiri. Jadi cirinya seorang sastrawan atau seorang pujangga itu kan seneng yang namanya dunia kesunyian. Jadi bukan berarti orangnya kesepian itu enggak, melainkan walaupun dirinya kelihatan kesepian, tapi hati dan pikirannya itu berkecamuk. Hatinya itu yang main dan akalnya itu yang main. Mungkin orangnya itu santai, orangnya hanya berdiam diri di kamar, tapi akalnya ini yang jalan. Sebagaimana Khalil Gibran, itu kan bisa menelurkan berbagai buku, berbagai puisi yang sangat luar biasa. Itu kebanyakan beliau keluarkan saat beliau itu dalam era-era perenungan atau kesendirian. Nanti kan ada cerita di mana beliau ini kan mengalami patah hati. Jadi saat mengalami patah hati itu kan beliau nggak lari ke temennya, nggak lari ke keluarganya, tapi mengasingkan diri seorang diri. Bahkan apa yang dirasakannya itu nanti menjadi tulisan yang luar biasa. Nah, mungkin teman-teman bisa ditiru ya. Kalau sedang patah hati atau sedang sakit hati, ya enggak harus ke mall, enggak harus ke tebing atau mencari keramaian. Karena masa-masa itu kita balikkan menjadi masa yang itu melahirkan sesuatu yang itu nanti manfaat untuk kita. Lebih-lebih itu manfaat untuk semua orang, ya. Jadi kalau kita patah hati, kita nggak boleh hanya merenungi diri atau menyesali diri, ya. Kok rasanya sakit ya diputus. Itu nggak penting. Yang penting apa? Di momen itu kita buncahkan seluruh apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita tulis, ya. Lebih tulisannya kalau bisa yang banyak. Nanti kan insya Allah bisa dicetak teman-teman tuh. Itu kan nanti melahirkan buku. Ya, jadi gara-gara patah hati, teman-teman itu bisa melahirkan buku.
Jadi kalau sudah patah hati yang pertama kok melahirkan buku, yo cari cewek lagi, biar patah hati lagi, biar nanti bisa menelurkan buku lagi. Nah, sebagaimana Gibran. Jadi banyak nanti tulisan-tulisannya yang itu lahir karena beliau itu patah hati atau beliau itu dalam masa perenungan. Beliau ini ceritanya hidupnya nanti nggak enak. Jadi sejak kecil itu sudah yatim, sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi ceritanya ibunya itu menikah, ya. Waktu ibunya ini mengandung, Khalil Gibran itu belum lahir, ayahnya itu sudah meninggal dunia. Jadi ibunya itu sudah janda. Dan nanti Gibran ini punya adik dua perempuan. Namanya itu Sultana dan Mariana. Ya, jadi di waktu kecil Gibran itu kan lahir di Lebanon. Jadi Lebanon saat itu mengalami masa krisis. Karena salah satu kekuasaan yang itu dikuasai oleh Turki Utsmani itu adalah Lebanon. Sedangkan saat itu Turki Utsmani itu mengalami masa-masa fase kemunduran. Jadi gaya kepemimpinannya itu kejam, anarkis, atau istilah lainnya itu apa? Yaitu tiran. Ya, jadi akhirnya banyak orang Lebanon yang itu mengungsi, terutama adalah keluarganya Khalil Gibran. Dan nanti keluarganya Gibran, termasuk Gibran sendiri, itu ngungsi Boston, yaitu Amerika. Jadi saat itu umurnya beliau itu 10 tahun, jadi masih kecil. Nanti beliau ini balik lagi ke Lebanon, tujuannya itu ingin belajar ilmu-ilmu yang basisnya itu ketimuran. Ya, jadi itu kan ada perbedaan epistemologi antara barat dan timur. Timur itu biasanya basisnya itu mengarah ke dalam diri, yaitu mencari kesejatian, pengetahuan yang itu valid, yang itu hakiki. Itu adalah pengetahuan yang itu mengarahnya ke dalam diri kita. Sifatnya itu yang menjadi sasaran itu adalah jiwa. Jadi teman-teman kalau cermat ya termasuk di Jawa juga itu kan basis cara berpikirnya itu kan mengarah ke dalam ya. Kenapa demikian? Karena menganggap ilmu yang paling hakiki itu ya ilmu yang ada di dalam diri kita, bukan ilmu yang ada di luar diri kita. Ya, karena apa? Realitas itu kan berubah-ubah. Teman-teman hari ini melihat ceweknya cantik, mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian kecantikannya mungkin berubah, mungkin bisa tidak cantik atau bisa juga tambah cantik. Loh, itu kan berubah tidak sama sebagaimana yang kita lihat di awal pertemuan pertama. Kalau realitas ini berubah-ubah, artinya apa? Artinya pengetahuan yang kita dapatkan dari realitas sifatnya pun juga tidak absolut. Makanya basis cara berpikirnya timur itu adalah yang ada di dalam diri kita, yang itu sifatnya absolut. Sedangkan orang barat itu berbeda dengan cara berpikirnya orang timur. Kalau orang timur itu mengarah ke dalam, orang barat itu mengarah keluar diri. Ya, jadi mencari kebenaran, mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, yang itu mencari yang ada di luar dirinya. Kayak teman-teman misalkan hari ini mencari kebahagiaan yang ada di luar dirinya. Kayak misalnya mencari cewek. Dan teman-teman mengatakan, kalau saya punya cewek, saya akan bahagia. Kalau saya punya cewek, maka saya akan senang, akan nikmat, dan lain sebagainya. Tuh, itu kan kebahagiaan, kenikmatan yang sifatnya kan ada di luar diri kita. Kalau kita tidak menyadari itu, artinya apa? Kebahagiaan kita itu tergantung pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, kalau nanti teman-teman kok ceweknya menduakan atau memutus misalkan, ya artinya apa? Akhirnya nggak bahagia. Karena sejak awal sudah berasumsi kebahagiaan itu terletak ketika punya cewek, punya pacar, ya.
Jadi basisnya orang barat itu mencari epistemologi, mencari kebenaran yang itu titik fokusnya ada di luar diri manusia, bukan ada di dalam diri manusia. Termasuk ini Gibran ketika beliau ini kembali ke Lebanon, itu mempelajari epistemologi terutama itu adalah Islam itu sendiri. Teman-teman kalau cermat, beliau ini pernah mengangkat tokoh, nanti pun juga akan kita bahas, namanya itu Al-Mustafa. Jadi Al-Mustafa ini ada yang mengatakan itu adalah gara-gara Khalil Gibran itu terinspirasi dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dan beliau nanti pun juga gagasan-gagasannya itu terpengaruh dengan yang sifatnya spiritual, termasuk para sufi-sufi Islam. Jadi nanti kan ada gagasan beliau di mana beliau itu enggak begitu terlalu setuju dengan agama-agama yang sifatnya itu formalis, ya. Tapi beliau lebih mengejar sesuatu yang jauh lebih hakiki, yang sifatnya itu spiritual. Jadi kenapa hari ini kok kita debat masalah agama, agamaku yang paling benar, agamamu itu kurang benar, ada agama yang sesat dan lain sebagainya. Banyak kan perbedaan tentang agama satu dengan agama yang lain. Kenapa kok demikian? Ya karena sibuk pada wilayah fisik, ya. Sibuk pada wilayah warna. Tapi kalau kita mau meneliti jauh lebih dari itu yang sifatnya itu spiritual, nanti kita akan menyadari bahwa ternyata intinya agama itu ya satu. Dan ternyata semua agama inti dan tujuannya itu ya satu, yaitu adalah Tuhan. Hanya saja warnanya itu berbeda-beda. Hanya saja jalannya, kendaraannya itu macam-macam, tapi kita sibuk pada kendaraanku yang benar. Kita sibuk dengan mobilku yang paling bagus, mobilku yang paling baik dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita tarung di situ. Dan kita lupa inti dari agama itu apa. Ya, padahal kalau kita cermat, Islam itu kan ada uzlah. Kristen pun jangan salah, di Kristen pun juga ada uzlah, di Buddha pun juga ada uzlah, di Hindu pun juga ada uzlah. Loh, itu kan sama-sama yang namanya kontemplasi, ya. Artinya apa? Setiap agama itu punya inti yang sama, yaitu mengarah pada suatu tujuan yang satu, yaitu adalah Tuhan. Inilah nanti pun yang dipelajari oleh Khalil Gibran waktu Khalil Gibran itu kembali ke Lebanon. Jadi nanti ada cerita waktu beliau di Lebanon itu beliau pernah jatuh cinta sama seorang cewek yang cantik luar biasa, dan cewek ini anaknya bangsawan. Tapi Khalil Gibran ini merasa dirinya itu nggak pede, dirinya itu minder. Jadi apa saya layak sih mendapatkan perempuan cantik, anaknya bangsawan, anaknya orang kaya Lebanon dan lain sebagainya. Akhirnya beliau itu minder dan patah hati, ya. Dan beliau saat patah hati itu, sebagai tadi di awal, beliau itu merenungi diri, bukan merenungi diri tapi apa? Menyendiri. Dan di dalam kesendiriannya itu beliau membuncahkan seluruh apa yang ada di dalam hatinya dan kemudian beliau tulis, dan saat itulah lahir suatu buku yang judulnya itu Broken Wings. Ya, jadi kalau ditranslate bahasa Indonesia judulnya itu Sayap-sayap patah. Ini menggambarkan bahwa Khalil Gibran itu hatinya telah patah, yang itu cintanya nggak sampai dengan seorang perempuan yang cantik anaknya bangsawan. Oke, jadi jangan bandingkan sama kita ya, atau sama teman-teman. Jatuh cinta saja belum, apalagi membuat buku. Yo, kalau pengen membuat buku sebagaimana Gibran, yo kita gunakan waktu kita. Ayo gunakan saat kita jatuh cinta. Ayo kita bangkitkan kreativitas kita.
kita nggak hanya berhenti pada hanya mencintai saja, tapi jatuh cinta kita harus melahirkan suatu karya. Lebih-lebih apa? Bahkan saat kita patah hati, kita itu bukan akhir dari segala kehidupan. Ya, harapan kita masih banyak. Kita pun juga masih layak hidup. Bukan berarti saat kita patah hati kemudian kita mengatakan hidup ini sudah gelap, hidup ini sudah selesai. Enggak. Hidup kita masih panjang. Kita masih punya banyak kesempatan. Kenapa kok kita mengatakan hidup ini gelap, kemudian kita nggak punya semangat dan lain sebagainya? Ya karena kita belum bisa membaca situasi peluang yang ada di sekitar kita. Mungkin pun kita belum sadar kalau di luar sana itu masih ada perempuan yang itu jauh lebih cantik, jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada cewek yang kemarin. Ya, jadi kalau kita menyadari itu, hidup kita fine-fine saja, santai-santai saja. Jadi kalau putus, kalau patah hati, ayo kita jadikan itu fase yang itu membangkitkan kreativitas kita. Ya, jadi kondisi apapun, saat hati kita itu misalkan patah, ayo kepatah hatian kita itu kita wujudkan dengan sebuah karya. Ya, sebagaimana Khalil Gibran saat beliau patah kan melahirkan broken wings, ya, sayap-sayap patah. Oke, nanti pun kabarnya setelah beliau belajar di Lebanon, beliau ini nanti kembali ke Amerika, ya. Dan ketika sampai di Amerika, dari situ kehidupan beliau itu mulai nggak enak, ya. Jadi adiknya yang namanya Sultana itu meninggal karena penyakit TBC. Dan tidak jauh itu disusul oleh ibunya Gibran, ya. Dan nanti pun juga disusul oleh kakaknya ayahnya Gibran, yang itu yang membiayai Gibran. Jadi dalam waktu 4 bulan kabarnya Gibran itu kehilangan 3 orang yang sangat dicintainya. Jadi pertama tadi sudah orang yatim, ya. Yang kedua itu era-era krisisnya Lebanon yang menjadikan Gibran itu lari ke Amerika, yang nanti kembali ke Lebanon yang itu jatuh cinta yang menjadikan beliau patah hati, yang itu melahirkan karya. Nanti kembali ke Amerika yaitu kehilangan 3 orang yang sangat dicintainya. Tapi walaupun demikian Gibran ini orang yang pinter, ya. Jadi nanti ada cerita beliau ini diberi beasiswa. Jadi yang memberikan beasiswa ini adalah seorang perempuan yang itu jauh lebih tua dari Gibran. Namanya itu Elizabeth Haskell. Ya, jadi karena dua orang ini sering ketemu, sering dialog, sering diskusi, mereka itu saling jatuh cinta. Tapi hanya Gibran saja yang itu nggak ngelamar-kelamar, ya. Jadi perempuannya itu kan umurnya sudah wayai nikah, sudah mapan, umurnya mungkin sudah 30 tahun ke atas. Tapi kok Gibrannya nggak ngelamar-ngelamar? Yo akhirnya apa? Akhirnya si perempuan ini dikawin orang lain. Dan Gibran ini stres lagi, galau lagi. Jadi galau yang kedua kalinya. Tapi walaupun demikian nanti Gibran ini kenal dengan perempuan lagi namanya itu Barbara. Jadi beliau ini naksir, ya. Tapi hanya saja Gibran ini sebagaimana di awal tadi orangnya kan introvert, orangnya pendiam dan pemalu. Jadi hanya naksir gitu aja. Naksir tapi nggak nembak-nembak, ya. Jadi tidak beberapa lama si mbaknya ini yang namanya Barbara yo diambil oleh cowok lain. Akhirnya galau lagi. Tapi Gibran nggak berhenti di situ. Nanti kenal lagi dengan perempuan namanya itu Maizada, ya. Jadi saat pacaran, ya. Jadi yang sebelumnya itu hanya naksir, hanya saling mencintai, nggak kesampaian. Tapi ketika sama Maizada ini, beliau ini sudah pacaran. Tapi gaya pacarannya itu kuno, jadi surat-suratan, ya.
Kayak kita membayangkan zaman 90-an ke bawah, itu kan gaya pacarannya kan dengan kirim surat menyurat. Itu kan indah ya, kalau kita membayangkan seandainya diterapkan hari ini kan rasanya kan lebih romantis ya. Hari ini kan sudah nggak ada misterinya. Sudah tiap hari melihat wajahnya, melihat statusnya, melihat aktivitasnya, orangnya sudah nggak serius. Berbeda zaman dahulu, melihat orangnya saja itu harus apel, harus berani main ke rumahnya. Kalau janjian harus ngirim surat dulu. Ya suratnya kalau nggak sampai itu kan ada semacam kerinduan yang itu apa namanya luar biasa kan. Jadi ada misteri. Nah, sebagaimana Gibran yang itu saat pacaran sama Meizara. Jadi modelnya itu surat menyurat. Itu pun juga akhirnya mereka berdua itu nggak kawin-kawin. Akhirnya beliau itu meninggal dunia di umur 48 tahun. Jadi beliau ini di akhir hidupnya itu banyak penyakit, sakit-sakitan. Jadi punya penyakit TBC, sekaligus punya penyakit yaitu kanker hati. Karena memang kabarnya Gibran ini orang yang itu sangat jatuh cinta dengan yang namanya kopi, ya. Jadi teman-teman silahkan meniru gayanya Gibran, tapi jangan terlalu banyak kopi. Kalau Gibran itu sehari bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Kita kan nggak bisa mungkin ya, mungkin 5 gelas kopi sehari itu kan sudah muntah-muntah. Tapi Gibran itu bisa sehari 50 gelas kopi. Makanya nggak salah beliau ini kan banyak menelurkan karya-karya sastra, syair-syair yang itu nanti sangat berpengaruh sekali terhadap syair-syair setelahnya. Oke, coba kita lihat ya, apa ada saja gagasan dari Gibran yang itu membahas tentang cinta. Oke, katanya Gibran apa? Cinta itu sebagai dasar eksistensi manusia. Jadi manusia itu hidup, manusia itu bergerak, manusia melakukan aktivitas, itu hakikatnya atas dasar cinta. Kayak teman-teman kenapa hari ini mau kuliah? Itu sebenarnya ada rasa cinta yang namanya ingin belajar. Kenapa teman-teman itu ingin ngajar dan lain sebagainya? Kalau kita telisik secara mendalam, itu ada unsur yang namanya cinta, sehingga teman-teman itu mau kuliah, sehingga teman-teman itu mau ngajar. Ya, karena apa? Karena cinta ini sebagai dasar eksistensi manusia. Bahkan Gibran itu menegaskan banyak perdebatan yang itu menegaskan manusia itu esensinya apa, manusia itu eksistensinya seperti apa. Ada yang mengatakan esensinya manusia itu yo jiwa, tapi di sisi yang lain eksistensinya manusia itu yo cara berpikirnya dan lain sebagainya. Tapi bagi Gibran itu unik, antara esensi dan eksistensi itu sesungguhnya adalah cinta. Jadi manusia ini kan punya esensi dan sekaligus manusia punya eksistensi. Keduanya itu nggak boleh dipisahkan. Ya, kalau teman-teman itu ingin menjadi orang baik, yo jadilah manusia yang eksis, yang itu mencerminkan perilaku yang baik. Kalau teman-teman itu mau dikatakan esensinya itu baik, itu bisa dibaca ketika teman-teman itu eksis, ya. Tapi katanya Gibran, esensi dan eksistensi itu adalah cinta. Ya, bahkan di bukunya Gibran ya, yang sayap-sayap patah itu ditegaskan apa? Cinta itu adalah hukum alam. Cinta itu adalah kausalitas. Jadi alam semesta ini kan bergerak. Dan bergeraknya alam semesta ini karena ada hukum alam. Sedangkan hukum alam ini bergerak, itu yang menggerakkan itu adalah cinta. Ya, bahkan semua makhluk yang ada ikan terikat dengan yang namanya hukum alam, ya.
manusia bisa bertumbuh, pohon bisa bertumbuh, orang tua mencintai anaknya, guru mencintai muridnya, manusia saling menghormati, manusia saling mencintai. Loh, itu semuanya bergerak karena yang menggerakkan itu adalah cinta, tidak hanya manusia. Bahkan makhluk-makhluk yang lain itu pun digerakkan, yang menggerakkan itu adalah cinta. Ya, ini kan pemikirannya, gayanya kan sebagaimana para sufisme Islam termasuk adalah Jalaluddin Arumi. Kenapa demikian? Ya karena nggak salah, karena Khalil Gibran ini sangat menyukai gaya pemikirannya orang Timur, terutama para spiritualis Islam. Ya, jadi alam ini bergerak ya karena ada cinta. Bahkan tidak hanya wilayah lahir saja. Ya, bahkan wilayah batin ini pun yang menggerakkan itu adalah cinta. Ya, jadi hati kita itu kok nggak ada cinta, hidup kita kan rasanya hampa, rasanya nggak ada warnanya. Ya, tapi hidup ini kelihatan membahagiakan, kelihatan indah, kelihatan menyenangkan. Loh, karena di dalam jiwa kita atau di dalam batin kita itu adalah ada cinta. Sehingga apa? Sehingga hidup kita itu membahagiakan, hidup kita itu berwarna, hidup kita itu indah. Apalagi saat kita bisa mencintai dan kita itu dicintai. Teman-teman bisa membayangkan lah yang itu punya cewek ya, atau yang cewek itu punya cowok. Ketika itu mencintai dan dicintai, hidup kita kan berubah ya. Kita berbeda sebagaimana kita itu belum punya cewek. Sekarang teman-teman itu punya cewek yang itu mencintai dirinya, yang teman-teman itu pun juga mencintai ceweknya. Loh, yang mulanya hidup kita biasa-biasa saja, sekarang kita itu punya spirit, kita punya semangat, ya. Misalkan teman-teman itu di taman, bahkan tamannya itu nggak ada bunganya, tamannya itu nggak begitu indah, tapi kok duduk bersama dia yang dicintainya, itu kan membayangkan seolah-olah tamannya penuh bunga, tamannya penuh mawar, penuh angin yang semerbak dan lain sebagainya. Kenapa kok terasa indah? Ya karena mencintai dan sekaligus dicintai. Jadi ada wilayah yang itu sangat menjadikan hidup ini berwarna ketika apa? Ketika batin kita itu ada cinta. Ya, kalau batin kita ini ada cinta, ayo kita saling mencintai. Kalau kita itu saling mencintai, yo kita layak untuk dicintai. Ya, bahkan katanya Gibran apa? Cinta itu sebagai dasar eksistensi manusia loh ya. Bahkan itu tidak hanya sebatas fitrah yang dimiliki manusia. Jadi cinta itu kan fitrah, ada di dalam diri manusia. Setiap manusia itu bisa mencintai. Jadi kalau hari ini ada orang yang itu tidak bisa mencintai, itu mungkin fitrahnya belum muncul, fitrahnya belum eksis, karena setiap manusia itu sudah ada potensi, potensi untuk mencintai, ya. Makanya apa? Ayo potensi itu kita olah, kita kita pelajari biar kita itu bisa mencintai. Bahkan katanya Gibran apa? Cinta inilah yang bisa menemukan dimensi kesejatian hidup yang layak dipercayai, yang layak untuk diikuti. Ya, karena apa? Karena cinta ini sifatnya murni, itu mengandung ketulusan, mengandung kemerdekaan, bahkan ada unsur penyucian, ada unsur keindahan, ya. Yo teman-teman bisa membayangkan lah yang itu saling jatuh cinta, itu kan ada semacam ketulusan. Bahkan tidak butuh yang namanya embel-embel, tidak pamrih. Kalau disuruh jemput, yo jemput saja. Bahkan tidak dikasih apa-apa, dia rela sudah untuk jemput. Artinya apa? Artinya orang yang itu mencintai, jiwanya itu tulus, jiwanya itu bebas, sekaligus itu bisa menyucikan jiwa kita. Dan jiwa kita itu bisa indah karena ada cinta.
Oke, itu asumsinya pertama. Jadi dasarnya hidup manusia, dia bergerak dan dia punya will dalam hidup itu adalah karena ada cinta, ya. Kalau itu dasarnya cinta, hidup ini akan terasa menjadi hidup yang indah, ya. Karena di dalam cinta itu mengandung ketulusan. Coba teman-teman bayangkan, kalau nggak ada cinta, hidup ini kan penuh dengan yang namanya diskriminasi, penuh yang namanya dikotomi dan lain sebagainya. Dan satu-satunya relasi yang paling agung, yang paling indah, ya, yang di dalamnya itu ada ketulusan, itu adalah relasi yang dasarnya itu cinta. Jadi cinta yang sifatnya itu nggak dagang. Kalau teman-teman hari ini saling mencintai, ya, dan itu kok meminta ini dan itu, artinya cintanya itu dagang. Saya sudah punya ini, saya berikan sama kamu, nanti saya dapat apa, ya. Jadi coba teman-teman dicek, ya, kalau punya cewek atau punya cowok, gaya cintanya itu apa, itu apakah benar tulus ataukah hanya sebatas relasi yang itu dagang. Kalau itu benar-benar mencintai, pasti ada unsur ketulusan di dalamnya. Dan di dalamnya ada unsur kemerdekaan, tidak saling menindas. Keduanya saling membebaskan. Aku tetap menjadi aku. Walaupun aku milikmu, aku tetap menjadi aku yang apa adanya. Jadi saya nggak harus mengikuti kamu. Jadi tetap menjadi orang yang itu punya pribadi masing-masing. Oke, itu ya. Itu asumsi Gibran pertama tentang cinta. Ini pandangan Gibran tentang cinta. Jadi pertama katanya Gibran apa? Cinta itu anugerah loh ya. Cinta itu karunia dari Tuhan yang itu diberikan kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan yaitu cinta. Untuk apa? Untuk agar manusianya itu bisa menjalani kehidupannya. Ya, kalau manusia itu punya cinta, maka nggak salah banyak orang yang itu bisa saling jatuh cinta. Ya, jadi apa? Jadi kita nggak boleh pesimis. Kenapa kok hari ini kita nggak bisa jatuh cinta, kita nggak punya relasi yang agung yang itu cinta? Loh, padahal Tuhan sejak awal itu sudah memberikan anugerah yang diberikan kepada manusia yang itu sebentuk cinta. Makanya apa? Ayo kita potensi itu kita aktualisasikan. Ya, biar apa? Biar hidup tadi kita berwarna, biar relasi kita itu relasi yang tulus dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Cinta itu satu potensi yang ada di dalam diri manusia. Ya. Kalau itu potensi, maka harus kita upayakan. Ya. Kalau itu potensi dan kita sadar itu, tapi kok kita tidak mau mengupayakannya, ya artinya potensi itu nggak ada nilainya, ya. Jadi potensi apapun kalau itu kita nggak realisasikan, ya itu nggak ada nilainya. Harusnya apa? Harusnya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena kita sebagai manusia dan setiap manusia itu punya yang namanya potensi cinta, punya potensi untuk saling mencintai. Makanya Gibran ini menegaskan di bukunya The Prophet, ya. Hidup itu terbagi dua. Satu beku tanpa tindakan dan satu bergelora penuh semangat. Dan cinta adalah bagian yang penuh semangat. Jadi harusnya orang yang itu punya cinta, hidupnya itu nggak lembek, hidupnya itu nggak pesimis. Melainkan hidupnya itu penuh harapan, penuh semangat, energik, inovasi. Ya, jadi ayo kalau di dalam diri kita ada cinta yang itu sebentuk potensi, ayo kita aktualisasikan. Ya, silahkan mau jatuh cinta sama saja itu nggak ada soal. Ya, mau jatuh cinta sama istrinya orang itu nggak ada soal. Ya,
Jatuh cinta ini nanti yang melahirkan perilaku kita yang baik, kita bisa menghormati, kita bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, jadi jangan salah, kalau dalam perspektifnya Gibran, cinta itu nggak selalu mendatangkan kebahagiaan. Di sisi tertentu, cinta itu pun juga mendatangkan penderitaan dan mendatangkan rasa sakit. Ya, sebagaimana Khalil Gibran waktu beliau jatuh cinta, itu semuanya kan nggak melahirkan kebahagiaan, tapi pun juga melahirkan patah hati. Itu hal yang wajar. Tapi teman-teman nggak harus terlalu mengharap kalau saya itu sudah punya cewek, hidup saya akan selalu bahagia. Itu enggak. Ya kalau ada kebahagiaan pasti ada penderitaan. Nggak mungkin hidup ini bahagia terus. Kita bahagia karena ada unsur penderitaan. Dan kalau kita mau bahagia, yuk kita harus mau menderita. Itu pun juga dialami orang yang itu jatuh cinta. Ya, jadi jatuh cinta itu enggak selamanya membahagiakan, tapi di fase tertentu kita pun juga mengalami yang namanya penderitaan. Tapi katanya Gibran, walaupun demikian kita enggak boleh pesimis ya. Jadi adanya kebahagiaan dan penderitaan di dalam cinta itu pada akhirnya akan membawa kita pada kebersihan nurani. Ya, jadi nurani kita itu akan disucikan, akan dibersihkan oleh cinta yang itu melahirkan penderitaan. Jadi kita nggak hanya berhenti pada penderitaan, penderitaan ini akan menguji kita, ya, akan mengajari kita. Jadi kita yang kemarin itu egoistik, kita yang kemarin ingin menang-menangan sendiri, sekarang kita ditinggal dia. Akhirnya kita baru sadar, oh ternyata kemarin saya egois. Oh ternyata kemarin saya suka ngatur-ngatur dan lain sebagainya. Artinya apa? Cinta itu datang kepada diri kita yang itu membawa kebahagiaan sekaligus membawa penderitaan. Itu semuanya pada akhirnya akan membersihkan nurani kita, ya. Jiwa kita yang mulanya mungkin masih kotor sekarang sudah menjadi jiwa yang bersih gara-gara cinta, ya. Makanya beliau punya syair yang sangat terkenal sekali, ya. Katanya Gibran apa? Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia. Walaupun terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah. Walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu melukaimu. Jika dia bicara kepadamu, percayalah. Walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu, demi pertumbuhan dan juga pamungkasmu. Jadi ketika cinta itu mendatangi kita, kita pasrah saja, ya. Walaupun jalannya itu terjal, walaupun jalannya itu berliku, kita ikuti saja. Maksudnya apa? Cinta ini walaupun nanti mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan penderitaan, cinta ini akan mengajari kita. Ya, jadi sebagaimana cinta yang itu memahkotai diri kita, menjadikan diri kita itu berwarna, menjadikan diri kita itu membahagiakan, tapi pun cinta itu bisa menyalip diri kita. Jadi antara cinta itu membahagiakan yang itu sekaligus membawa penderitaan, itu semuanya demi pertumbuhan kita sekaligus demi juga pamungkas kita. Jadi dengan adanya kehadiran cinta yang ada di dalam diri kita, sekarang kita menjadi manusia yang baru. Kita menjadi manusia yang dewasa, ya. Kita nggak sebagaimana yang kemarin. Jadi mungkin yang kemarin kita itu apa? Kita marah-marahan, kita egoistik. Sekarang kita diajari oleh cinta itu sendiri, ya. Untuk apa? Untuk yaitu mengalahkan egoistik kita.
Bahkan segala ilmu pengetahuan yang kita miliki sampai hari ini, ilmu kita kan macam-macam, ya. Baca SD sampai kita kuliah S1, S2, ilmu kita kan sudah banyak. Walaupun ilmu kita sudah banyak, egoistik kita itu masih ada. Tapi bagi Gibran apa? Satu-satunya yang itu bisa mengalahkan egoistik kita itu adalah cinta, ya. Jadi walaupun cinta itu datang, ayo kita pasrah, ikutilah dia. Biarkan cinta itu yang menuntun kita, walaupun jalannya itu berliku dan lain sebagainya, ya. Oke, itu syair pertama. Ada juga ini loh. Katanya Gibran apa? Cinta tidak memberikan apa-apa kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Jadi cinta itu kan tadi hadir ke dalam diri kita, dan kita oleh Gibran itu disuruh pasrahlah. Walaupun kita nanti patah hati, walaupun kita nanti berbunga-bunga, ya, tetap kita itu tidak apa namanya, tidak menguntungkan apa, tidak memiliki itu dan itu, ya. Semuanya nanti akan diambil oleh cinta itu sendiri, ya. Karena apa? Karena cinta telah cukup untuk cinta. Artinya apa? Kalau jatuh cinta, yo lakukanlah sebaik mungkin sama orang yang kita cintai, ya. Nanti kita di situ akan mendapatkan banyak pelajaran, termasuk apa? Pengorbanan, ya. Jadi pengorbanan, kalau kita kok tanpa cinta, rasanya kan tidak ada pengorbanan. Kalau kita disuruh berkorban, rasanya kan sangat berat. Tapi ketika kita itunya cinta, kita seolah-olah hidup kita itu penuh pengorbanan. Lebih-lebih sama orang yang kita cintai, ya. Kalau kita sudah memberikan pengorbanan ini dan itu, kita merasa bahwa kita itu tidak memberikan apa-apa, ya. Karena cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena semuanya telah cukup untuk cinta. Oke, itu ya. Ini baru kita masuk ke yang namanya cinta ketuhanan. Ini baru bau religiusnya, spiritualnya sangat kelihatan. Jadi katanya Gibran apa? Manusia hidup yang itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi tujuan akhir kita itu adalah ke Tuhan. Ya, jadi tujuan kita hidup itu bukan ke surga ataupun ke neraka kalau katanya Robiah Al-Adawiyah. Sebagaimana Gibran, walaupun beliau seorang sastrawan, seorang bujangga, itu menegaskan kita itu hidup, ya. Itu pada dasarnya itu muaranya itu adalah bertemu Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Katanya apa? Cinta itu berasal dan akan kembali ke Tuhan. Bahkan cinta berada dalam Tuhan dan merupakan bagian dari diri Tuhan itu sendiri, ya. Jadi apa? Jadi kita itu ketika memiliki cinta, itu adalah sebentuk cinta yang dimiliki oleh Tuhan, bukan karena hati kita yang mencintai itu, enggak. Kalau ada orang yang itu mencintai kita, itu adalah sebentuk cintanya Tuhan yang itu ditaruh di dalam hatinya seorang hamba sehingga seorang hamba itu mencintai kita. Kenapa demikian? Ya karena cinta itu asalnya dari Tuhan yang itu kembali kepada Tuhan. Kalau kita bisa mencintai sama seseorang, ayo kita jangan berhenti pada sama orang itu, ya. Ayo kita arahkan yaitu kepada Sang Maha Cinta, karena Tuhan itulah Sang Pemilik cinta. Kalau nggak ada Tuhan, kita itu nggak bisa mencintai, ya. Kalau nggak ada Tuhan, kita pun juga tidak bisa saling mencintai. Kita bisa saling mencintai karena semuanya itu adalah sumbernya cinta yang itu dimiliki oleh Tuhan. Makanya apa? Kita jangan berhenti pada wilayah fisik, kita jangan berhenti hanya pada cewek kita.
Kalau teman-teman hari ini mungkin sudah bisa mencintai sama ceweknya, ayo kita step jauh lebih tinggi lagi, yaitu apa? Kita kembalikan cinta itu kepada sang pemilik cinta. Karena cinta ada, itu adalah yang memiliki adalah Tuhan, karena dialah sang pemilik cinta. Makanya katanya Gibran apa? When you love, you should not sigh. God is in my heart, but rather I am in the heart of God. Jadi ketika kamu itu mencintai, jangan mengatakan Tuhan ada di dalam hatiku, tapi katakan aku ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Segala cinta yang ada, yang itu dimiliki oleh manusia, kita nggak boleh mengatakan Tuhan itu ada di dalam hatiku, itu nggak bisa. Karena apa? Karena hati kita nggak bisa memuat cintanya Tuhan. Tapi kita harus mengatakan I am in the head of God. Saat kita mencintai, kita itu ada di dalam hatinya Tuhan. Ya, kenapa demikian? Yo, karena apa? Cinta itu asalnya dari Tuhan, yang itu nanti kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman hari ini mungkin persepsinya, aku mencintai kemudian Tuhan ada di dalam jiwaku, Tuhan ada di dalam hatiku, sebagaimana orang-orang sufi, Tuhan ada di dalam jiwaku, bersemayam di dalam hatiku. Katanya Gibran enggak, saat kita jatuh cinta, kita itu ada di dalam dirinya Tuhan. Nah, dari situlah Gibran itu punya dua persepsi, punya dua pandangan. Yang pertama apa? Cinta Tuhan kepada manusia dan segala makhluk yang ada itu adalah keniscayaan. Karena semua makhluk itu pada dasarnya adalah dirinya sendiri. Ya, karena semuanya itu ada di dalam dirinya Tuhan. Kalau Tuhan itu mencintai makhluknya, sama saja Tuhan itu mencintai dirinya. Karena di dalam dirinya Tuhan itu ada segala unsur yang ada di alam semesta ini, termasuk adalah cinta. Kalau Tuhan tadi mencintai manusia dan mencintai makhluk yang ada di alam semesta ini, itu nggak mengherankan. Karena apa? Karena itu sudah suatu keniscayaan. Ya, artinya Tuhan itu mencintai dirinya sendiri, karena di dalam dirinya Tuhan ada segala entitas yang ada, yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu cinta makhluk kepada Tuhan. Kalau cinta makhluk kepada Tuhan, ini adalah satu cinta dan satu kerinduan, di mana sang makhluk ini termasuk manusia, ini untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada kesempurnaan wujud. Jadi kalau cinta kita kok muaranya hanya pada berhenti kepada manusia, yo kita tidak akan menemukan kesempurnaan wujud. Harusnya apa? Kita jangan berhenti pada hanya mencintai makhluk, tapi kita harus tingkatkan jauh lebih dari itu, yaitu adalah cinta kepada Tuhan. Karena segala cinta yang ada, yang itu dimiliki oleh manusia, itu nanti kembalinya itu ya kepada Tuhan. Sehingga ini sebagai jawaban ketika Tuhan mencintai makhluknya, sekaligus Tuhan itu mencintai dirinya, karena di dalam dirinya Tuhan itu ada makhluk-makhluk yang ada, yang itu diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan ketika makhluk yang ada yang itu bisa mencintai Tuhan, ini sebagai jalan untuk kembali kepada kesejatian. Kalau dalam Islam disebut ilaihi roji'un. Kita dari Tuhan, kita ada, kemudian kita ilaihi roji'un, yaitu kembali kepada Tuhan. Saat kita kembali kepada Tuhan ini, kita sampai level yang disebut kesempurnaan wujud. Karena wujud yang asli itu adalah wujud yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya kalau katanya Muhyiddin Ibnu Arabi itu kan ada mungkinul wujud dan ada wajibul wujud. Nah, mungkinul wujud ini adalah makhluk-makhluknya Tuhan, termasuk adalah manusia. Kalau kita hanya berhenti mencintai manusia, ya level kita mungkinul wujud.
wujud kita nggak asli, wujud kita sementara, kita nggak langgeng. Makanya apa? Ayo kita mencintai yang itu sifatnya wajibul wujud. Biar apa? Biar kita yang manusia yang sifatnya mungkinul wujud, kita bisa mencapai kesempurnaan wujud. Ya, jadi itu ya. Jadi cinta itu asalnya dari Tuhan. Kemudian manusia bisa saling mencintai. Ketika manusia ini bisa saling mencintai, semua cinta yang ada itu nanti kembalinya kepada Tuhan. Makanya kita nggak boleh mengatakan saat kita jatuh cinta, Tuhan itu ada di dalam hatiku, itu enggak. Melainkan I am in the head of God. Yaitu apa? Aku ada di dalam hatinya Tuhan. Nggak mungkin kan Tuhan yang besar itu ada di dalam hati kita. Artinya yo kita ini hati yang mencintai itu ada di dalam hatinya Tuhan. Oke, ini lo digambarkan oleh Gibran. Ada seorang tokoh yang namanya Al-Mustafa. Jadi Al-Mustafa ini menggambarkan dan itu sebagai teman tercinta. Sebuah hati yang meliputi segala hati, suatu cinta yang mencangkup segala cinta, suatu jiwa yang merangkup segala jiwa, suatu suara yang meliputi segala suara, dan suatu keheningan yang lebih dalam dari semua keheningan, yaitu suatu keabadian. Jadi tidak ada sesuatu cinta yang itu keluar dari cintanya Tuhan. Dan tidak ada suatu jiwa yang itu keluar dari jiwanya Tuhan. Dan tidak ada suatu entitas apapun yang itu keluar dari Tuhan. Karena semuanya itu ada di dalam hatinya Tuhan. Termasuk cinta, saling mencintai. Teman-teman itu mencintai orang lain, artinya teman-teman itu ada di dalam hatinya Tuhan. Karena apa? Karena cinta itu sendiri itu adalah milik Tuhan yang itu nanti kembali kepada Tuhan. Makanya Gibran ini menegaskan apa? Sekarang berpikirlah sayangku tentang suatu hati yang memuat semua hati kalian. Sebuah cinta yang mencangkup semua cinta kalian. Suatu jiwa yang merangkum segenap jiwa kalian. Suatu suara yang meliputi semua suara kalian. Dan suatu keheningan yang lebih dalam dari semua keheningan serta satu keabadian. Oke, itu ya. Jadi nggak ada yang itu bisa keluar dari hatinya Tuhan. Tapi dalam perspektifnya Gibran, ya, jadi Gibran ini pun tidak mempermasalahkan persoalan agama yang sifatnya itu formalitas, ya. Jadi entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, entah itu agama Yahudi, beliau itu nggak mementingkan itu, ya. Jadi katanya beliau apa? Setiap agama yang ada, yang dipercayai oleh manusia, itu tujuannya itu ya sama, yaitu pada tujuan yang satu, yaitu adalah Tuhan. Jalannya mungkin berbeda-beda, kendaraannya mungkin berbeda-beda, tapi apa? Tapi tujuannya itu ya satu, yaitu kembali kepada Sang pemilik cinta. Tadi kan di awal sudah dijelaskan, semuanya itu nggak bisa keluar dari yang namanya Tuhan. Bahkan cinta kita kepada manusia itu adalah sebentuk cintanya Tuhan. Hati kita yang kita miliki itu pun juga hati yang dimiliki oleh Tuhan, termasuk yang itu manusia. Ya, yang itu meyakini agama, yang meyakini Tuhan. Oke, coba kita lihat masalah perbedaan agama ini. Beliau mengatakan apa? Engkau saudaraku, karena kita berasal dari satu roh yang suci dan sempurna. Engkau sederajat denganku, karena kita sama-sama abadi. Dua tubuh yang diciptakan dari tanah yang sama. Manusia telah aku cintai. Ya, mereka sangatlah aku cintai. Engkau saudaraku dan aku mencintaimu. Kucintai dirimu selagi bersujud di masjid, berlutut di kuil, dan berdoa di gereja. Jadi bagi Gibran itu nggak penting agama yang formalitas itu nggak penting. Ya, selama kita menjadi orang yang
beragama, yang itu perilaku kita baik, keyakinan kita baik, menjadi manusia yang baik, kita masih bersujud di masjid, masih berlutut di kuil dan berdoa di gereja, katanya Gibran apa? Engkau saudaraku dan aku mencintaimu. Ya, jadi apa namanya? Itu yang dimaksud kesatuan agama. Kita nggak boleh sibuk mana yang paling benar dan mana yang paling salah. Hakikatnya itu sama, tujuannya itu ya satu. Ya, kenapa kok ada masjid, kenapa ada kuil, kenapa ada gereja? Loh, itu kan tempat ibadah. Intinya kan bersujud, intinya kan berdoa, intinya kan beribadah kepada Tuhan. Hanya tempatnya saja yang itu berbeda-beda. Oke. Gibran pun juga membahas 3 dasar fitrah manusia. Ya, jadi manusia itu fitrahnya ada 3. Yang pertama yaitu jasad. Ini fitrah yang paling rendah. Jadi sifatnya itu psikis, sifatnya itu psikologis ya. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau pengen punya anak ya kawin dan lain sebagainya. Jadi sifatnya hanya memenuhi psikologis kita. Tapi kok kita hanya sibuk pada jasad, yuk kita nggak ada bedanya sama binatang. Ya, binatang itu kan juga makan, binatang itu kan juga minum, binatang pun juga seks. Tapi kok hidup kita berputar hanya urusan jasad saja, yo hidup kita nggak ada nilainya, kita nggak ada bedanya sama binatang. Tapi katanya Gibran apa? Manusia itu juga punya fitrah batin, ya. Artinya apa? Manusia itu mengejar hidup yang apa? Hidup yang harmonis, yang rukun, hidup yang saling mencintai, yang saling kasih sayang. Ya, teman-teman kalau hidupnya harmonis, batin kita kan tenang. Ya, teman-teman bisa saling mencintai, bisa saling menghargai. Itu kan efeknya pada batin kita. Batin kita pun juga tenang. Ya, jadi selain kita punya fitrah jasad yang harus kita penuhi, jangan lupa loh ya, ada fitrah batiniah kita yang harus kita penuhi. Kalau hidup kita rusak, makan rotasi pergerakan hidup kita nggak teratur, ya efeknya batin kita ini pun juga nggak damai. Kita nggak merasakan kedamaian hidup. Makanya apa? Ayo kita hidup yang baik. Ayo kita hidup yang itu saling mencintai. Ayo hidup yang itu saling sayang menyayangi. Biar apa? Biar hidup yang itu hidup kita itu terasa damai, ya. Kedamaian inilah yang itu dirasakan di dalam batin kita. Tapi katanya Gibran apa? Ada jauh yang lebih inti, yaitu rohani, ya. Kalau hidup kita itu sudah harmonis, batin kita sudah damai, kita nggak boleh selesai di situ. Ada jalan yang itu harus kita tempuh, yang itu sebagai tujuan akhir manusia, yaitu apa? Yaitu kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Makanya beliau itu menegaskan apa? Betapapun baiknya perilaku hidup, keharmonisan hidup dan cinta kasih dalam diri seseorang, semua itu belum sempurna apabila dirinya itu belum merasakan dan berusaha memenuhi tuntutan ruhnya untuk berhubungan dan merindukan Tuhan. Jadi mungkin kita sudah menemukan seseorang, kita hidupnya sudah adil, hidupnya sudah bijaksana, tapi kok kita nggak punya hubungan sama Tuhan, bahkan jiwa kita nggak ada kerinduan untuk kembali sama Tuhan, ya artinya hidup kita meaningless. Artinya hidup kita itu nggak ada nilainya. Makanya apa? Ayo kita naikkan grade kita, yaitu dengan alat rohani, untuk agar kita bisa jauh, bisa kembali kepada Tuhan, biar hidup kita itu bermakna. Makanya kata Gibran apa? The wise man is whole of us and reverence God. Ya, jadi manusia yang bijaksana itu adalah
manusia yang mencintai dan bisa menghormati Tuhan. Ya, jadi ayo kita harus bisa menjadi manusia yang bijaksana, yaitu apa? Manusia yang bisa mencintai dan sekaligus yang itu bisa menghormati Tuhan. Oke, itu ya. Itu 3 dasar fitrahnya manusia. Ini loh katanya Gibran, yaitu apa? It were wiser to speak less of God, whom we cannot understand, and more of each other, whom we may understand. Jadi lebih bijaksana kalau kita itu tidak banyak bicara tentang Tuhan, ya. Kita itu bicaralah apa-apa yang itu kita ketahui, ya. Kita hari ini kan banyak debat tentang Tuhan itu demikian. Akhirnya satu agama dengan agama yang lain itu kan tarung. Akhirnya Tuhanku ini, Tuhanmu itu, dan lain sebagainya. Katanya Gibran apa? Kita itu harus menjadi orang yang bijaksana. Yaitu apa? Kita jangan terlalu banyak yang itu membicarakan tentang Tuhan. Karena itu bukan wilayah manusia. Ya, mungkin kita diberikan anugerah berupa akal untuk membayangkan Tuhan seperti apa. Loh, walaupun kita itu bisa membayangkan Tuhan A, B, Tuhan C, dan lain sebagainya, loh, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, karena manusia dengan akalnya itu terbatas. Ya, walaupun kita hari ini meyakini Tuhan, mungkin itu pun juga bukan Tuhan yang kita yakini. Ya, karena apa? Karena manusia itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang itu tak terbatas. Ya, kalau kita itu tidak bisa menjangkau ke sana, kita nggak boleh sibuk membicarakan persoalan ketuhanan. Makanya apa? Kalau kita itu ingin mengenali Tuhan dan kita nggak perlu debat tentang Tuhan, katanya Gibran apa? Kalau engkau ingin mengenal Tuhan, maka jangan menjadi pemecah masalah. Lihatlah saja sekeliling kamu berada. Engkau akan melihat ia dan anak-anakmu bermain bersama. Dan layangkanlah pandanganmu ke angkasa. Engkau akan melihatnya berjalan di antara mega-mega. Menjulur tangannya dalam guntur. Datang melalui hujan yang turun. Kau akan melihatnya tersenyum di antara bunga-bunga. Lalu membumbung tinggi sambil melambaikan tangan di pucuk pepohonan. Jadi Tuhan itu senantiasa hadir, ya. Tapi kok kita senantiasa mendebat masalah Tuhan ini dan ini, itu kan lucu. Sedangkan Tuhan itu senantiasa hadir di segala realitas yang ada di sekeliling kita, ya. Bahkan Tuhan itu senantiasa bermain dengan anak-anak kita. Tuhan selalu menampak wujudnya yang itu ada di angkasa, yang ada di mega-mega, bahkan melalui guntur, bahkan melalui hujan yang turun, bahkan Tuhan itu ada di bunga-bunga. Jadi Tuhan itu bertajali menampakkan wujudnya yang ada di setiap realitas yang ada. Ya, artinya kita nggak hanya nggak boleh terlalu sibuk Tuhan yang seperti apa dan bagaimana, kita akan pusing di situ. Artinya apa? Ayo kita cermati sekeliling kita, karena Tuhan selalu hadir, selalu ada untuk makhluknya. Oke, itu ya. Ini masalah perkawinan. Oke, katanya Gibran apa? Berkasih-kasihlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai kedua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagikan rotimu, tapi jangan makan dari pinggang yang sama. Bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cinta. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Jadi kalau kita punya istri atau yang istri punya suami, ayo kita jangan membelenggu. Biarkanlah dia sebagaimana dirinya, ya.
Maka apa? Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Artinya jangan rubah orang itu sebagaimana yang kita inginkan. Kalau kita merubahnya, artinya kita telah melukai jiwanya. Biarkan orang yang kita cintai itu sebagaimana dirinya yang apa adanya. Ya, berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya, sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencangkupnya. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tiada tumbuh dalam bayangannya masing-masing? Coba bayangkan, ya. Katanya Gibran apa? Candi-candi yang kokoh itu kan dibangun yang itu ada tiangnya, dan tiangnya itu nggak berdempet-dempet, melainkan terpisah-pisah. Kenapa kok tiangnya terpisah-pisah? Biar candinya itu kuat, ya. Sebagaimana kita saling mencintai, ayo kita menjadi diri kita yang apa adanya, dan orang yang kita cintai biarkan dia menjadi dirinya yang apa adanya. Biar apa? Biar hubungan kita ini kuat, ya. Kayak itu loh, kayak pohon jati serta pohon cemara. Itu kan punya bayangannya masing-masing. Pohon cemara itu nggak mungkin punya bayangan pohon jati, nggak mungkin. Sebaliknya pun juga nggak bisa. Ya, nggak ada pohon jati punya bayangan pohon cemara, itu nggak ada. Artinya apa? Ayo kita bersama, tapi kita jadilah diri kita sendiri sebagaimana yang kita inginkan. Ya, itu masalah perkawinan. Jadi kalau nanti kita menikah, kita jangan merubah orang yang kita cintai sebagaimana yang kita inginkan. Biarkan dia hidup sebagaimana apa adanya yang dia inginkan. Ya, kita tetap menjadi tiang kita masing-masing. Biar apa? Biar candi yang kita bangun itu semakin kuat dan semakin kokoh. Kalau ini masalah bekerja, ya. Jadi katanya Gibran, bekerja dengan rasa cinta berarti menyatukan diri dengan diri kalian sendiri, dengan diri orang lain dan kepada Tuhan. Tapi bagaimanakah bekerja dengan rasa cinta itu? Bekerja dengan cinta bagaikan menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang akan memakainya kelak. Jadi teman-teman yang itu bekerja, bayangkanlah bahwa kalau kita bekerja, nanti yang itu merasakan hasil dari keringat kita itu adalah seseorang yang kita cintai. Ya, kayak kita menenun kain, kita bayangkan saat kita menenun, nanti kalau kainnya ini jadi, ini nanti yang memakai adalah orang yang kita cintai. Artinya apa? Artinya kita bekerja itu ya harus dengan cinta. Kalau kita kerjanya dengan cinta, kita itu nggak merasa berat, kita nggak banyak komplain, kita nggak banyak ini dan itu. Karena apa? Karena kita bekerja yang itu sudah menyatu dengan diri kita, dengan orang lain, dan kepada Tuhan. Dan seolah-olah apa? Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, bayangkanlah ini nanti yang hasil yang kita kerjakan itu yang merasakan adalah orang yang kita cintai. Oke, itu ya. Terakhir ini Gibran. Cinta turun ke dalam roh kita melalui kehendak Tuhan dan bukan melalui kemauan manusia sendiri. Jangan salah lo ya. Cinta itu bukan kita yang mengupayakan. Ya, teman-teman kan pengen, kenapa kok saya nggak bisa mencintai orang itu, malah mencintai anaknya Pak Lurah. Loh, itu kan kita nggak punya kehendak untuk itu. Tapi kok kita baru sadar kok saya mencintai suaminya orang ya. Atau kita mencintai istrinya orang ya. Loh, kita kan nggak punya kehendak untuk itu. Karena apa? Karena cinta cinta itu kuasanya Tuhan.
Karena cinta itu adalah urusannya Tuhan, miliknya Tuhan, yang itu ditaruh ke dalam roh kita, sehingga kita itu bisa mencintai seseorang yang ada di luar diri kita. Kalau kita nanti sudah mencintai, ya, kita kan nanti baru berpikir, kok saya mencintai dia ya. Tidak ada angin, tidak ada badai. Padahal yang saya inginkan itu orang itu, tapi kok hati saya kok mencintai dia. Bahkan kalau kita sudah mencintainya, kita ingin menarik cinta itu agar tidak mencintai dia, itu kan nggak bisa. Ya kan, teman-teman, contohnya hari ini sudah saking naksirnya sama cewek, kita merasa nggak mungkin memiliki, kita ingin mencabut rasa cinta itu kan nggak bisa. Karena apa? Karena cinta itu adalah dimiliki oleh Tuhan, yang itu ditaruh ke dalam jiwanya manusia. Kayak teman-teman yang itu patah hati, diputus sama ceweknya. Bukan berarti teman-teman langsung tidak jatuh cinta, itu enggak. Melainkan walaupun teman-teman diputus, teman-teman di dalam jiwanya itu masih ada yang namanya cinta. Karena apa? Karena cinta hadir itu adalah yang memberikan itu adalah Tuhan, bukan kehendaknya manusia. Oke, aku ingin mencintaimu dan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang tak sempat dikirimkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi ayo kita mencintai yang itu sederhana saja, nggak usah berlebihan, ya. Seperti kayu yang itu tidak sempat diucapkan kepada api yang menjadikannya debu, ya. Seperti isyarat yang itu tak sempat dikirimkan awan kepada hujan. Oke, itu ya, itu Khalil Gibran. Sedikit